Marcus Thuram brace, Inter bantai Atalanta. Resmi, Scott McTominay merapat ke Napoli. Here we go, Jadon Sancho gabung Chelsea. Here we go, Raheem Sterling pindah ke Arsenal. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Indonesia versus Thailand pada laga kedua turnamen Seoul Earths on Us 2024 di Mokdong Stadium. Indonesia ketinggalan 0-1 pada babak pertama. Ada peran kesalahan Rahmat Sawal pada gol yang tercipta pada menit ke-10 itu. Indonesia malah kebobolan lagi pada injury time babak kedua. Rata Bumchot Muangpak menendang bola lob melewati pemain belakang Indonesia lain yang ada di muka gawang. Dengan hasil ini, Indonesia mengoleksi 1 kemenangan dan 1 kekalahan di ajang Seoul Earths on Us 2024. Inter Milan versus Atalanta berlangsung di Giuseppe Meazza. Tanda-tanda dominasi Inter Milan terlihat sejak menit awal, sebab menit ke-7 tim racikan pelatih Simone Inzaghi unggul lewat gol bunuh diri Bergamo City. Setelah itu, Inter Milan menambah gol pada menit ke-10 melalui aksi Nicolo Barella. Skor 2-0 hingga babak pertama usai. Dominasi Inter berlanjut pada babak kedua. Laga baru berjalan 2 menit, Marcus Thuram sudah membobol gawang Atalanta. Thuram melengkapi performa apiknya pada menit ke-56 ketika dia mencetak gol kedua atau mendapat brace. Kemenangan ini membawa Inter naik ke puncak klasmen dengan raihan 7 angka dari 3 laga. Venezia menjamu Torino pada laga pekan ketiga Serie A di Stadion Pierluigi Pens. Tim tuan rumah menurunkan Jay Aidza sejak menit awal. Pada menit ke-18, pemain timnas Indonesia itu membuat satu sapuan penting sebelum bola masuk ke dalam gawang. Venezia sejatinya bertahan cukup solid. Performa Ileoni juga membaik pada babak kedua. Namun, kelengahan terjadi pada menit ke-86. Gawang Venezia dibobol Saul Coco. Gol ini membuat Venezia kalah 0-1 dari Torino. Dengan hasil ini, Venezia kini berada di posisi ke-17 klasemen Serie A dengan 1 poin. Drawing Liga Eropa 2024-2025 telah selesai digelar di Grimaldi Forum Monaco. Berdasarkan hasil drawing, Manchester United yang berasal dari pot 1 akan menghadapi Rangers, Porto, PAOK, Fenerbahce, Bodo Glimt, Victoria Pleasant, Twente, dan FCSB. Sementara itu, AS Roma akan menghadapi salah satu Big Six Liga Inggris, Tottenham Hotspur, yang sama-sama berasal dari pot 1. Dari perwakilan pot 3, Galatasaray bakal berjumpa dengan Tottenham Hotspur, Ajax Amsterdam, PAOK, AZ Alkmaar, Dynamo Kiev, Malmo, Elfsborg, dan RFS. Terakhir, Besiktas selaku salah satu peserta dari pot 4 akan melawan Frankfurt, Ajax Amsterdam, Maccabi Tel Aviv, Olympique Lyon, Malmo, Bodo Glimt, Athletic Club, dan Twente. Drawing UEFA Conference League dilakukan pada Jumat di Monaco. Dalam drawing UEFA Conference League, pot 1 diisi oleh Chelsea, Copenhagen, Genk, Fiorentina, LASK, dan Real Betis. Pot 2 beranggotakan Istanbul Başakşehir, Molde, Legia Warsawa, Heidenheim, Djurgården IF, dan IPOIL. Rapid Wina, Omania, Hajduk, Victoria Guimares, Astana, dan Olimpia Ljubljana berada di pot 3. Di pot 5 ada Petrosub Vicenti, Saint Gallen, Panathinaikos, TSC, Borak Banyaluka, dan Jagiellonia Białystok. Di pot 6 diisi oleh Celje, Larne, Dynamo Minsk, Pafos, Viking Reykjavik, dan Noah. Miguel Merino adalah pemain terbaru yang bergabung dengan Arsenal. Tim asal London Utara itu menebusnya dari Real Sociedad di awal pekan kemarin. Para Gunners tidak sabar ingin melihat aksi pemenang Euro 2024 itu. Namun keinginan mereka itu dipastikan harus tertunda. Dalam konferensi persnya baru-baru ini, Mikel Arteta menyebut Merino akan absen cukup lama. Ia dipastikan mengalami cedera. Arteta menjelaskan bahwa cedera yang dialami Merino itu bukan cedera bawaan dari Sociedad. Ia menyebut sang gelandang mengalami cedera saat latihan dan cederanya itu cukup serius. Kylian Mbappe telah berjuang untuk menemukan permainan terbaiknya bersama Los Blancos di La Liga karena ia belum meraih kontribusi gol pertamanya di Liga dalam 3 pertandingan berturut-turut. Karena itu, Madrid telah memohon kepada tim nasional Prancis untuk tidak memanggil Mbappe pada jeda internasional bulan September mendatang dengan alasan jadwal padat bagi Real Madrid. Tapi, Mbappe kini telah dipanggil ke dalam skuad Prancis untuk pertandingan penyisihan grup UEFA National League pada bulan September atas permintaannya sendiri menurut The Sun. Cristiano Ronaldo belum berpikiran untuk pensiun dari timnas. Oleh karenanya, pelatih Roberto Martinez masih membawa Ronaldo untuk laga UEFA National League kontra Kroasia 5 September dan Skotlandia 8 September.
Ini merupakan kejutan mengingat Ronaldo sempat mengisyaratkan untuk pensiun. Bisa jadi Ronaldo masih ingin bermain di Piala Dunia 2026 ketika berusia 41 tahun. Akankah Ronaldo tetap jadi starter atau dia malah jadi super sub dari bangku cadangan? Kita tunggu saja. Selain Ronaldo, nama-nama top seperti Ruben Dias, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Joao Felix, dan Diogo Jota masih dipanggil. Timnas Spanyol menjadi tim terbaru yang mengumumkan daftar pemainnya untuk pertandingan UEFA National League bulan depan. Pelatih kepala Luis de la Fuente memanggil 25 pemain ke dalam skuad terbarunya. Kali ini, de la Fuente memutuskan untuk tidak memanggil sejumlah sosok senior. Nama-nama senior yang absen antara lain adalah Unai Simon, Alvaro Morata, Mikel Merino, Nacho Fernandes, dan Jesus Navas. Sebagai pengganti pemain-pemain senior, de la Fuente menyertakan sejumlah wajah baru. Di antaranya adalah Oscar Mingueza dan Pepe Lu. Yeremy Pino juga kembali dipercaya masuk tim La Furia Roja. Mohamed Simakan segera bergabung dengan Al Nassr pada bursa transfer musim panas ini. Bek asal Prancis itu sudah sepakat untuk menerima kontrak jangka panjang dengan durasi 5 tahun dari Al Nassr. Kabar itu sudah dikonfirmasi langsung oleh guru transfer kenamaan asal Italia Fabrizio Romano. Keputusan Simakan untuk bergabung dengan Al Nassr bisa dibilang cukup menarik. Pasalnya, usia Simakan saat ini baru menginjak 24 tahun dan terbilang masih muda untuk bermain di Arab Saudi. Tidak hanya itu, bek keturunan Guinea Prancis tersebut juga menjadi salah satu target yang diminati oleh banyak klub top Eropa. Arsenal telah resmi merekrut penjaga gawang Bournemouth Neto. Kiper asal Brazil itu direkrut The Gunners sebagai penutup lubang setelah kepergian Aaron Ramsdale. Neto yang sudah berusia 35 tahun akan bergabung bersama Arsenal tanpa adanya opsi pembelian pada akhir musim. Arsenal mendatangkannya dari Bournemouth sebagai pinjaman murni dan tak berhak membeli Neto untuk pembelian pada akhir musim nanti. Bagi Neto, kepindahan menuju London Utara tak lepas dari keinginannya menambah pengalaman untuk bersaing di bawah mister gawang tim besar. Southampton resmi menebus penjaga gawang Aaron Ramsdale dari Arsenal dengan mahar sebesar 25 juta pound sterling. Ramsdale memutuskan untuk bergabung dengan The Saints usai terkesan dengan pendekatan yang dilakukan pelatih Southampton, Russell Martin. Southampton kabarnya akan membayar biaya awal sebesar 18 juta pound sterling untuk pemain berusia 26 tahun itu, dan Arsenal akan menerima 1 juta pound sterling lagi jika Saints bertahan di liga musim ini, sementara 6 juta pound sterling lainnya dapat diperoleh melalui pencapaian terkait performa. Valencia CF telah mencapai kesepakatan dengan Aston Villa untuk mendatangkan Enzo Berenzier dengan status pinjaman hingga 30 Juni tahun 2025. Kesepakatan tersebut tidak mencakup klausul pembelian di akhir musim 2024-2025, tetapi Valencia akan menanggung penuh gajinya di Villa dalam beberapa bulan mendatang. Pesepak bola Argentina datang untuk memperkuat lini tengah di Valencia CF. Pemain baru Valencia CF akan bergabung berlatih bersama rekan-rekan barunya Sabtu ini. Villarreal CF dan PSG telah mencapai kesepakatan untuk peminjaman Juan Bernat yang akan bermain untuk Yellow Submarine selama musim 2024-2025. Bek kiri itu kembali ke La Liga setelah 10 tahun usai meninggalkan Valencia, klub akademinya. Di The Yellow Submarine, Bernat akan memakai nomor punggung 12. Ini adalah jalan keluar yang bagus untuk pemain internasional Spanyol yang masa depannya tidak lagi di Paris. Sejak awal musim panas, dia menjadi bagian dari PSG yang terikat kontrak dengannya hingga tahun 2025. Liverpool kembali bertransaksi dengan Red Bull Salzburg. Kali ini giliran Stefan Bajcetic yang dipinjamkan ke klub Austria itu. Dikutip situs resmi klub, Bajcetic dipinjamkan ke Salzburg hingga akhir musim ini. Tidak ada opsi permanen karena peminjaman ini murni untuk memberikan jam terbang kepada Bajcetic. Kebetulan Salzburg ini ditangani oleh Pepin Linders yang merupakan ex-asisten Jurgen Klopp. Bajcetic diharapkan bisa mendapatkan jam terbang lebih untuk mengasah kemampuannya sebagai gelandang bertahan. Manchester United telah menandatangani gelandang menjanjikan berusia 18 tahun, Sekou Kone. Pemain internasional muda Mali itu didekati oleh beberapa tim top Eropa musim panas ini, tetapi memilih United sebagai klub pilihannya setelah meninggalkan Guidars FC. Setan Merah menyelesaikan kesepakatan untuk Kone pada Jumat malam, 4 jam sebelum penutupan Inggris transfer window. Pernyataan singkat United yang mengonfirmasi kesepakatan itu mengungkapkan bagaimana Kone akan diberikan waktu yang lama untuk beradaptasi dengan kehidupan di Inggris. Napoli secara resmi mengumumkan transfer Scott McTominay dari Manchester United. Pemain 27 tahun itu diboyong setelah proses negosiasi yang cukup alot dengan kubu MU. Napoli mencapai kesepakatan dengan MU pada harga 30,5 juta euro untuk transfer McTominay. Selain itu, MU juga akan mendapat 10% dari nilai jual McTominay di masa depan jika Napoli menjualnya.
Napoli memberikan kontrak jangka panjang pada Scott McTominay hingga 4 tahun ke depan atau hingga Juni tahun 2028. Napoli memberikan gaji yang kompetitif pada McTominay. Pemain timnas Skotlandia itu mendapatkan 3 juta euro per musim dari Napoli. Girona telah menambah opsi penyerang lain ke dalam jajaran mereka dengan peminjaman Arnaud Danjuma pada hari terakhir bursa transfer. Villarreal dengan senang hati melepas pemain internasional Belanda itu karena ia tidak masuk rencana mereka setelah 2 kali dipinjamkan ke Liga Premier musim lalu. Kesepakatan itu tidak mencakup opsi pembelian antara kedua klub karena kontraknya dengan Villarreal berakhir pada tahun 2026 dan cuma berharap dapat kembali menemukan performa terbaiknya di Girona. Dia tidak terdaftar tepat waktu untuk tampil bagi klub barunya akhir pekan ini dalam laga La Liga saat Girona menuju Sevilla. Rennes telah menyelesaikan kepindahan untuk pemain sayap Al Ittihad asal Portugal Jota. Rennes dilaporkan mencapai kesepakatan 10 juta euro untuk mengamankan layanan Jota. Jota mencatatkan 5 gol dan 1 assist dalam 25 pertandingan bersama Al Ittihad. Namun ia tidak memenuhi syarat untuk bermain di Liga Pro Saudi musim ini yang mendorong Jota untuk mencari jalan kembali ke sepak bola Eropa. Pria Portugis itu menjalani pemeriksaan medisnya Kamis ini sebelum meletakkan pena di atas kertas selama kontrak 3 tahun dengan Les Rouget-Nouwen. Manchester United resmi mendapatkan jasa Manuel Ugarte dari PSG. Sang gelandang akan bergabung dengan MU dengan status transfer permanen. Negosiasi antara MU, PSG dan Ugarte memakan waktu cukup lama. Pada akhirnya, MU bersedia membayar 50 juta euro kepada PSG untuk Ugarte. Selain itu, masih ada 10 juta euro dalam bentuk add-on. MU memberikan kontrak jangka panjang pada Ugarte. Erik ten Hag punya alasan kuat mengapa dia butuh Manuel Ugarte. Manajer MU tersebut merasa stok gelandang bertahan yang ada sangat terbatas. Hal itulah yang membuat ten Hag menginginkan kedatangan Ugarte. AC Milan dan AS Roma terlibat dalam satu kesepakatan penting di deadline day bursa transfer awal musim 2024-2025. Kedua tim sepakat untuk menukar Alexis Saelemaekers dengan Tammy Abraham. Roma dengan senang hati meminjamkan Tammy Abraham ke AC Milan. Abraham diharapkan dapat menit bermain yang cukup di Milan. Bergerak ke arah yang sebaliknya, Saelemaekers dipinjamkan ke Roma sepanjang musim 2024-2025. Saelemaekers dilepas AC Milan ke Roma dengan status pinjaman. Saelemaekers sesuai dengan kebutuhan Roma di lini depan. Inter Milan merekrut pemain baru jelang penutupan bursa transfer musim panas. Dia adalah bek muda Argentina Thomas Palacios. Inter harus mengeluarkan uang 6,5 juta euro atau sekitar 111 miliar rupiah untuk memboyong Palacios. Dia dikontrak 5 tahun dan akan menggantikan sementara posisi Tejon Buchanan yang akan absen hingga akhir tahun karena patah tulang kering. Alhasil jatah pemain non-Uni Eropa Inter tetap aman mengingat Palacios baru punya 1 paspor. Palacios diproyeksikan jadi pelapis Alessandro Bastoni sebagai bek tengah kiri dari formasi 352. Bintang timnas Indonesia Calvin Verdong resmi memperpanjang kontrak bersama klub Eredivisie atau Liga Belanda NEC Nijmegen hingga tahun 2028. Kontrak Calvin Verdong bersama NEC sendiri sebelumnya akan berakhir pada 30 Juni tahun 2025 mendatang. Tapi kini Verdong dipastikan akan bertahan bersama NEC hingga tahun 2028 setelah menandatangani kontrak baru. Verdong yang bisa bermain di beberapa posisi mulai bek kiri, bek tengah, hingga sayap ini merupakan pemain andalan NEC. Di musim ini dia main full dalam 3 pertandingan awal musim di Eredivisie. Teka-teki klub baru Jadon Sancho akhirnya terungkap. Sempat dikaitkan dengan Juventus dan beberapa klub top lainnya. Jadon Sancho akan bergabung dengan Chelsea pada awal musim 2024-2025. Sancho akan jadi bagian dari skuad Chelsea. Pemain 24 tahun itu akan bergabung dengan status pinjaman sepanjang musim ini dengan kewajiban pembelian. Jadon Sancho tidak keberatan untuk pindah ke Chelsea. Semua kesepakatan sudah tercapai. Ini akan jadi situasi menarik bagi Sancho yang mencoba untuk bangkit dan kembali mendapatkan level terbaiknya. Arsenal cukup sibuk pada hari terakhir bursa transfer awal musim 2024-2025. Selain mencari kiper baru, Arsenal juga harus merampungkan saga transfer winger Raheem Sterling. Arsenal yang bakal mendapatkan jasa pemain 29 tahun tersebut akan meminjam Sterling selama 1 musim penuh. Chelsea, Arsenal, dan Sterling sudah punya kesepakatan. Dokumen transfer juga sudah dilengkapi. Kini, sang pemain akan tes medis untuk melengkapi kepindahan dengan status pinjaman ke Arsenal. Ivan Toney telah meninggalkan Brentford dan menandatangani kontrak baru dengan klub Liga Pro Saudi Al Ahly dengan biaya yang diyakini mencapai sekitar 35 juta pound sterling. Sang penyerang ingin meninggalkan The Beast pada musim ini. Jendela transfer telah memasuki 12 bulan terakhir kontraknya dan ia kini telah menyelesaikan kepindahannya ke Timur Tengah. Kepindahan Toney ke Al Ahly dikonfirmasi pada Jumat malam, tak lama setelah berlalunya batas waktu transfer Inggris.
Victor Osimhen sejatinya sudah sepakat pindah ke Al Ahly. Dia sudah menerima 40 juta euro per tahun dengan kontrak berdurasi 4 tahun. Osimhen akan mendapat 160 juta euro atau sekitar 2,7 triliun rupiah selama 4 tahun. Harga yang ditawarkan Al Ahly sejatinya sudah sangat kompetitif, 80 juta euro untuk Osimhen. Namun, The Athletic melaporkan bahwa kubu Napoli melakukan manuver yang berdampak besar. Napoli meminta tambah 5 juta euro, sekitar 85 miliar rupiah untuk transfer Osimhen. Nah, setelah permintaan itu disampaikan kubu Napoli, Al Ahly memberi respon tidak terduga. Al Ahly mundur dari negosiasi. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.